Pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Alip Suwito. Puji Tuhan, kita telah memperoleh siraman rohani selama masa Advent ini, dan saat ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Saat dimana kita bersama-sama mempersiapkan diri menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, meninggalkan sejenak kesibukan kita. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Teman-teman terkasih, juga Romo Alip Suwito, marilah saat ini kita hening sejenak dan mempersiapkan hati, mengundang Roh Kudus hadir bertahta dan kuasanya menyertai, melingkupi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, kiranya Kau bukakan mata hati kami dan lingkupi kami dengan roh hikmat dan pengertian. Biarlah sabda-Mu senantiasa menyegarkan jiwa kami dan menguatkan iman kami kepadamu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Culikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Culikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ya Bapa, sesaat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami, menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah limpah. Berkatilah hamba-Mu Romo Alif Suito yang akan menyampaikan renungan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Romo Alif. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Kalau selamat pagi ada di Qatar, selamat sore ada di Indonesia. Semuanya sehat-sehat, baik-baik. Sehat-sehat, Mo. Sehat, Romo. Sehat, Romo. Sehat. Sehat, Romo. Selamat pagi, Baik. Romo. Suara itu berarti semua baik-baik dan sehat-sehat. Pada hari ini, saya akan memberi renungan Minggu Advent yang keempat, di mana ini adalah Minggu Advent yang terakhir, di mana kita akan bersiap untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hari ini tema atau hal yang ingin kita renungkan bersama, yakni anak yang akan kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu apa yang menjadi quote, apa yang menjadi inti dari apa yang disampaikan Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu," menjadi spiritualitas bagi kita orang beriman untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, ada beberapa hal, kata-kata kunci yang nanti kita jadikan sebagai bahan permenungan. Seperti yang disampaikan oleh malaikat, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Lalu itu menjadi pertanyaan yang mendasar, bagaimana mungkin karena aku belum bersuami? Malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang kau lahirkan akan disebut kudus, putra Allah. Dan itu semua dijawab dengan kata amin oleh Maria dengan mengungkapkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada hari Rabu kemarin terkait dengan bahan ujian, bukan ujian kenaikan kelas, tapi ini ujian soal iman,
Maka nanti yang teruji dia layak masuk surga, kalau yang belum teruji mungkin mempersiapkan diri lagi lebih baik. Karena ini pertanyaan ini sangat menentukan Anda masuk surga atau tidak. Itu apa ya istilahnya, guyonannya begitu. Nah, ada dua hal terkait dengan pengenalan kita dengan Bunda Maria. Sebagaimana dalam bacaan Injil, saya mengajak kita untuk merenungkan bahan refleksi kita Minggu Advent yang keempat ini. Bunda Maria menjadi tokoh Advent yang utama. Dia menantikan kelahiran Yesus dengan keseluruhan dirinya, keseluruhan waktunya, dan keseluruhan perhatiannya. Bagaimanakah kita memaknai kehadiran Bunda Maria dalam persiapan perayaan Natal dan di kehidupan kita? Artinya Minggu Advent yang keempat ini tidak akan lama lagi, artinya kita akan masuk ke perayaan Natal sebagai inti dari persiapan masa Advent, dan kita tahu Bunda Maria punya peran yang khusus, yang istimewa untuk mengelahirkan Sang Juru Selamat. Lalu bagaimana kita memaknai kehadiran Bunda ini dalam masa-masa Advent ini? Lalu yang kedua, menurut Anda, hal apa saja menjadi keutamaan Bunda Maria yang membuat kita ini bangga terhadap peran Bunda Maria dalam karya keselamatan manusia? Pertanyaannya dua saja. Nanti kalau di gerbang surga itu pertanyaan bisa sekitar 50. Ini tak ambil kisi-kisinya. Salah satunya soal Bunda Maria. Jadi kisi-kisinya dari Santo Petrus itu dua terkait dengan Bunda Maria. Nah, apakah dari Ibu Bapak yang tertarik masuk surga, silakan untuk berbagi pengalamannya kebersamaan. Ini sangat menentukan sekali. Silakan. Kalau bagi jadi soal surga dan neraka nanti nggak ada yang jawab. Wah, gawat ini Romo pertanyaannya. Ini kisi-kisi langsung dari Santo Petrus soalnya. Kalau Medeni. harus ditakut-takuti baru bisa berani. Baik. Nah, itu kan. Akan ulangi untuk memperoleh tiket menuju surga. Silahkan. Oh, sudah ada yang raise hand itu kelihatannya. Siapa ini? Siapa ini? Saya Romo. Cie. Dia masuk surga Di duluan. Jadi Romo gini. Tunggu. Tanyanya sudah mati matanya. Jadi gini Romo, sebagai Bunda Maria ya, kisah ini saya kalau ditanya saya jadi Bunda Maria saat itu, mungkin saya akan bilang Tuhan gila apa? Gila saya nggak punya suami. Terus tiba-tiba saya hamil gitu, maksudnya. Tapi Maria beda kan, Maria percaya sekali akan rencana Tuhan gitu, maksudnya pasrahnya itu bagi saya sesuatu yang mengagumkan, karena kejadian pada diri saya sendiri, Romo ya. Kalau waktu saya ketahuan hamil, saya selalu marah Romo, nggak pernah menerima kenyataan, gila saya hamil gitu. Maksudnya Maria beda, saya udah punya suami gitu loh. Ini Maria nggak punya suami aja, kayak begitu percaya banget sama Tuhan gitu, rencana Tuhan dalam, maksudnya ada, maksudnya imamnya itu Maria sangat mengagumkan gitu Romo. Ya singkat aja gitu aja sih Romo, karena ini pengalaman hidup sendiri. Mungkin yang lain juga ngerti kenapa saya marah-marah kalau waktu hamil. Yaudah itu aja Romo. Yang lain, tunjuk aja Romo ya. Tunjuk aja ya. Terima kasih. Ya. Tunjuk aja ke Kak Wiwit yang punya 4 anak, mungkin juga sama feelingnya. Oke, makasih Romo. Wah, gawat ini. Pak Rimbun mana? Reti juga siap-siap. Pengalaman yang sama, Romo. Ya. Monggo, gimana? Ya, sama kayak Diana juga sih. Ya, Bunda Maria, bunda yang hebat gitu. Sebagai bunda, dia sebagai sosok yang harus jadi panutan dalam hidup kita setiap hari, untuk kepasrahannya, untuk kerelaannya menerima perintah dari Tuhan. Dia nurut gitu, mau mendengarkan, mau pasrah, mau menjalankan perintah dari Tuhan.
Itu aja sih Romo. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Menunjuk siapa? Mbak Reti dari Alkor. Mbak Reti. Katanya pas dulu. Oke. Nanti pas di depan pintu gerbang, Petrus juga bilang pas dulu loh ya. Gimana? Modiar kan. Aduh. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya Romo. Oke, mari silahkan. Ini perspektif seorang pria. Ya. Jadi gini Romo, saya menilai Bunda Maria itu sebagai titik kulminasi peranan seorang wanita dalam keselamatan manusia. Karena semenjak pertama yang diutamakan itu adalah sosok-sosok nabi yang terkenal kan biasanya kan yang cowok-cowok ya Romo ya, yang pria. Nah, ini titik kulminasi bahwa keselamatan manusia itu ada di tangan seorang wanita yang bernama Maria yang akan melahirkan seorang juru selamat yaitu Yesus itu. Walaupun Yesus seorang pria, cuman disinilah besarnya peranan seorang wanita yang begitu taat, yang begitu takut kepada Tuhan. Dia tanpa seorang pria dia hamil. Tuhan memilih, emang Tuhan itu luar biasa. Dia memilih wanita untuk sebagai sarana keselamatan manusia itu, Romo. Demikian, Romo. Ya, terima kasih. Wah, mantap nih. Berarti saya nggak perlu banyak-banyak ngomong. Udah bener nih. Yes. Boleh nunjuk nggak, Mo? Tunjuk. Oh, boleh nunjuk. Willy. Will. Ya, terima kasih. Ayo. Sebelumnya atas curhatan ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak banyak. Ya, buat saya Bunda Maria ini, Romo, dia ini bisa dibilang manusia biasa tapi suci, atau juga sesuatu yang mukjizat. Karena kalau yang saya pernah baca di salah satu renungan Advent, Bunda Maria memang sudah disiapkan sejak Adam dan Hawa. Jadi memang Bunda Maria ini memang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk membalikan, ya kalau kita bisa bilang, karmanya Hawa lah. Karmanya Hawa yang telah terjatuh dari godaan iblis untuk makan buah terlarang. Waktu itu just to refresh, Tuhan bilang bahwa keturunanmu aku akan membuat permusuhan antara kamu dengan ular. Ular akan menggigit kaki keturunanmu, dan keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Jadi buat saya itu sudah terjadi itu ya, bahwa Yesus telah disalib, yaitu termasuk keturunan Bunda Maria, dan dengan salib Yesus keturunan iman, keturunan roh Yesus meremukkan iblis atau ular. Nah, itu buat saya kehadiran Bunda Maria tidak seperti Yesus, Romo. Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Tapi kalau Bunda Maria itu 100% manusia, tapi dia membuktikan bahwa dengan mengikuti Yesus, dia bisa diangkat ke surga. Jadi ini membuktikan bahwa kita manusia bisa masuk surga.
apabila mengikuti Yesus dan apabila dikarunia Roh Kudus seperti Bunda Maria. Jadi kebanggaan saya terhadap Bunda Maria adalah dia memberikan contoh bagi kita bahwa manusia yang benar-benar daging itu bisa masuk kerajaan surga dengan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus dan penebusan putranya Yesus Kristus. Gitu, Romo. Saya nggak nunjuk yang lain, Romo. Ya, boleh. Keluarga Pak Willy ini semua langsung masuk surga di sini. Dua-duanya jawab ya. Berat itu, Romo. Berat tuh. Lagi. Ayo Pak Willy, monggo silahkan. Mau menunjuk siapa nih? Ika dari tadi pengen ngomong, Romo. Enggak, nanti saya advent ke 6 aja mau. Ya, boleh. Tahun depan ya. Tahun depan. Ya, saya rasa Tony mau. Tadi sudah ini nih. Sudah ngidupin mic itu mau. Ya nambahin sedikit, cuma nambahin. ya, Pak Tony, monggo. Kalau dari saya sih sangat-sangat kagum dengan sosok Bunda Maria. Sangat kagumnya itu. Nung nggak kedengeran Nung? Nggak kedengeran. Oh nggak kedengeran ya? Nah gitu sekarang. Nah, nggak cuma nambahin sedikit. Cukup kagum, tidak cuma cukup ya, sangat kagum dengan sosok Bunda Maria yang dia itu tingkat kepasrahannya itu total terhadap Tuhan. Jadi seperti yang diungkapkan dalam doa, salah satu doa lah, kalau dulu waktu di Legio itu kan dia selalu bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itu menurut saya sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi sebagai seorang manusia. Tapi dia bisa melakukannya dengan ya mungkin sempurna untuk tingkat Tan Bunda Maria ya. Gitu aja, Romo. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya rasa nanti kalau mau ada sharing sambil jalan, saya sangat appreciate terhadap beberapa refleksi terkait dengan Bunda Maria ini, dan memang saya sendiri juga dalam pengalaman iman saya, ketika seluruh perhatian, totalitas, kepasrahan, itu kita tidak pernah meragukannya. Bunda Maria sangat jago di dalamnya. Dan secara refleksi teologis, memang betul, peran Bunda Maria sebagai perempuan, tadi dikatakan, nabi-nabi memang kebanyakan soal pria. Dan budaya Yahudi kita tahu patriarkalnya sangat kuat. Maka Tuhan ingin menempatkan selain pria, peran keselamatan yang juga besar adalah perempuan atau wanita. Sebagaimana tadi, salah satu refleksinya adalah bagaimana ingin mengupayakan atau menuntaskan atau memotong lingkaran dosa, di mana Hawa, dia yang ditawari oleh ular, iblis waktu itu, dan kemudian menyantap dan diserahkan kepada si Adam, itu di-close, dipotong oleh kepasrahan dan totalitas Bunda Maria. Maka dalam perayaan Paskah itu ada juga disampaikan bagaimana dosa Adam, dosa Hawa itu juga ditutup oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri, tetapi juga dipangkas oleh Bunda Maria dengan totalitas yang dia miliki untuk menjawab apa yang menjadi tawaran Allah akan keselamatan manusia. Selain itu, totalitas dan keutamaan yang juga tadi disampaikan, saya sangat bersyukur bahwa ketika kita melihat sosok Bunda Maria ini bukan pertama-tama hanya totalitasnya, tetapi kemanusiaan yang dia miliki dan tidak dicerabut oleh Allah sebagai manusia, kendati kita tahu dia tanpa dosa juga, mengingat ini adalah dogma. Jadi dogma Bunda Maria tanpa noda dosa itu diberikan karena Yesus yang dilahirkan atau katakan dikandung
dalam rahim Bunda Maria adalah tempat yang juga kudus. Maka ketika Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia dan juga kekudusan, maka ia juga membutuhkan rahim yang kudus juga. Dan itu dimiliki oleh Bunda Maria. Memang peran Bunda Maria ini sangat vital dalam karya keselamatan Allah, bukan pertama-tama ingin mengabaikan Tuhan Yesus, tetapi peran sebagai titik awal, permulaan, di mana embrio seorang manusia yang adalah Emmanuel, Yesus itu berada di dalam kandungan Bunda Maria, ini sangat-sangat penting. Maka dalam upaya kita sebagai umat beriman, menempatkan Bunda Maria, terutama dalam masa Advent, juga menjadi masa di mana ketika kita juga melihat secara refleksi, bercermin secara diri, bahwa kita juga manusia, 100% manusia bahkan dengan kelemahan dan kelebihan kita, tidak persis sama dengan Bunda Maria, tetapi kita punya kesempatan yang sama untuk membangun kekudusan hidup itu. Maka kepasrahan menjadi salah satu jalan bagaimana kita diajak, diundang seperti Bunda Maria untuk menuju kepada Tuhan di dalam seluruh proses kehidupan kita. Nah, ini menjadi jalan bagi kita untuk mencoba melihat peran Bunda Maria yang begitu besar dalam karya keselamatan umat manusia. Bagaimana dikisahkan di dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, anak yang akan kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Hal ini mau mengucapkan dan memberi peran yang sangat besar bahwa Gabriel sebagai pribadi yang diutus Allah menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria, menyampaikan salam, tetapi juga memberi warta yang di satu sisi Maria melihatnya sebagai sebuah keterkejutan, saya rasa juga selain keterkejutan tapi juga kebingungan. Maka ketika diberi kabar dan salam, ia pun juga mencoba memaknai salam itu. Apa arti salam ini? Dan dari sana dia diberi jawaban. Maka malaikat Gabriel memberi penjelasan bahwa salam yang diberikan kepada Maria adalah salam perutusan, salam karunia, salam upaya dari Allah untuk menyapa manusia secara pribadi melalui malaikat Gabriel. Ini yang pertama. Maka di sana dikatakan juga setelah mengucapkan salam damai, Gabriel memberitakan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dari Maria dan pesannya adalah dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan dinamakan anak Allah yang Maha Tinggi dan dikaruniai kuasa tanpa akhir. Kemudian menjadi pertanyaan, lalu bagaimana mungkin hal itu terjadi persis seperti tadi yang diungkapkan oleh Diana? Kalau tiba-tiba ngomong sama suaminya, aku hamil ini, hamil dari Roh Kudus, nah pasti suaminya udah gedek-gedek, udah nggak langsung, ini nggak mungkin ini bukan Roh Kudus tapi Roh Kuda ini pasti, kan? Nah, itu sudah pasti terjadi dan keributan di sana sini pasti muncul. Tetapi dimaknai oleh Maria bahwa apa yang akan dialami, kendati itu berat, semuanya itu dimasukkan dalam konteks kerangka karya keselamatan Allah bagi manusia. Maka kalau minggu yang lalu Yohanes Pembaptis menjadi penanda akan kehadiran Yesus, mengajak orang untuk bertobat. Kali ini Maria sebagai tokoh kunci dalam minggu Advent yang keempat ingin menempatkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan manusia secara manusiawi, secara natural, secara alami. Artinya apa? Proses bagaimana Roh Kudus turun kepada Bunda Maria. Dia mengandung, dia mengalami kehamilan, dan dalam kehamilan itu dia mau juga berjuang totalitasnya, kepasrahannya, selalu diupayakan oleh Bunda Maria. Tapi itu semua menjadi bukti
bahwa kuasa Allah itu bekerja. Tapi apakah dengan demikian Bunda Maria langsung menerima? Oh, dia mikir-mikir dulu. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin? Karena aku tidak bersuami. Maka Bunda Maria juga menggunakan akal budi manusianya. Mengandung, memiliki anak hanya mungkin melalui relasi seksual suami dan istri. Dan itu juga di dalam benak Bunda Maria. Tetapi dalam hal ini kekhususannya, mukjizat yang terjadi seperti yang disampaikan, bagaimana Roh Kudus yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel itu turun atas Bunda Maria, dan Bunda Maria dalam kuasa Allah dan Roh Kudus yang turun itu membuat Bunda Maria mengalami kehamilan. Apa yang disampaikan malaikat? Dengan pertanyaan bagaimana mungkin itu terjadi? Bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Itu kata yang kedua. Maka ditunjukkan bagaimana Elizabeth yang dalam kondisi tua renta secara manusia dia tidak mungkin mengalami kehamilan, ditunjukkan oleh malaikat Gabriel. Bagaimana Allah juga dalam pesannya melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria itu, Elizabeth juga sanaknya sedang mengandung di hari tuanya. Yang secara logika manusiawi itu tidak masuk akal. Tetapi bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Konklusi, kesimpulan dari seluruh penjelasan malaikat Gabriel dan dalam tanya jawab malaikat Gabriel dengan Bunda Maria, dengan ungkapan bahwa yang dikaruniai akan ada di dalam dirimu, yakni Yesus, dan Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Akhirnya keterkejutan dialog antara Maria dengan malaikat Gabriel sebagai wakil Allah itu ditutup dengan kata sakti, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dari kata-kata Maria ini, Maria disebut sebagai perempuan yang beroleh kasih karunia. Sebenarnya dengan free will, kehendak yang kuat, kehendak yang bebas, Maria itu juga diberi kemungkinan untuk menjawab tidak mau. Atau bahkan ketika hari ini kita membaca bagaimana dalam kitab suci Yusuf maksud saya itu diberi warta untuk mengambil Maria sebagai istri, karena diam-diam dia mau meninggalkan Maria karena sudah bertunangan tapi ketahuan hamil. Dalam Injil kan dikatakan begitu ya. Sebenarnya Yusuf itu juga punya kehendak yang bebas sama seperti Maria. Dia bisa mengatakan tidak kepada malaikat Gabriel yang datang kepadanya untuk mengatakan, ambillah Maria sebagai istrimu. Kalau Yusuf akhirnya mengambil kehendak bebasnya dan meninggalkan Maria, yang terjadi apa? Dalam hukum bangsa Yahudi, seorang wanita yang kedapatan hamil tanpa laki-laki, hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Kalau itu terjadi bagaimana? Karya keselamatan apakah terjadi? Mungkin bisa saja, tetapi ceritanya menjadi berbeda. Maka dalam hal ini, totalitas kepasrahan Bunda Maria, seperti yang disampaikan tadi, menjadi totalitas keberadaan dia yang dipilih, dikaruniai, tetapi di satu sisi dia tidak meninggalkan kemanusiaannya di tengah segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang diteguhkan oleh malaikat Gabriel, dan juga calon suaminya Yusuf pun juga dalam keraguan-raguan ketika diberi kabar bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Tentu sebagai laki-laki juga dia membutuhkan waktu yang cukup untuk menimbang-nimbang apakah benar atau tidak berita yang dia terima dari Bunda Maria. Dan dalam pertimbangan-pertimbangan manusia itu, Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan warta bahwa Emmanuel, Allah beserta kita, Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, akan hadir di tengah-tengah manusia. Itu membutuhkan proses yang alami, proses yang natural, proses yang manusiawi melalui seorang perempuan.
Maka perkataan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, menjadi jawaban Maria atas warta malaikat pertama-tama bukan pada kehebatan tokoh yang dikandungnya, yakni Yesus, tetapi pada bagaimana pengandungan atau proses mengandung itu dapat terjadi karena ia belum bersuami. Artinya, secara harafiah belum mengenal laki-laki. Menurut idiom orang Yahudi berarti sama dengan belum melakukan hubungan badan, itu dalam bahasa kitab suci. Tetapi bahwa dari sana, kabar gembira kelahiran Yesus diakhiri dengan kesanggupan Maria atas kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tanggapan Bunda Maria ini sungguh menjadi tanggapan yang penuh iman. Sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang dapat dia ungkapkan selain menyetujui berkata pada kehendak Allah. Maka Maria dalam hal ini yang juga menjadi catatan refleksi kita, yang perlu kita sikapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bunda Maria dipilih karena memang beliau pribadi yang berkualitas secara iman, secara batin, dan keutuhan dirinya sebagai perempuan. Yang kedua, bahwa dia tetap memiliki kehendak yang bebas, free will. Dia bisa mengatakan tidak kepada kehendak Allah, tetapi bahwa ia mengesampingkan semua kehendak pribadinya, egoismenya, untuk menyetujui akan kehendak Allah. Maka, sebagai pribadi yang total, yang juga tidak sempurna sebagai manusia, tetapi dia 100% manusia, mencoba menjawab semua kehendak Allah itu dengan mengatakan ya, setelah ada diskusi antara dia dengan malaikat Gabriel. Artinya, malaikat Gabriel ketika bertanya jawab dengan Bunda Maria, tidak langsung dijawab iya oleh Bunda Maria. Dia mencoba merenungkan dan mencoba melihat semua proses itu, bukan pertama-tama karena yang akan dia kandung adalah pribadi yang hebat, tetapi bagaimana proses itu bisa dia terima dan dia alami sementara dia sendiri tidak melakukan relasi secara seksual dengan seorang pria untuk memperoleh anak itu. Dia butuhkan waktu untuk menyampaikan itu kepada Yusuf, dan Yusuf pasti juga punya hal istilahnya kehendak yang bebas juga untuk menolak itu. Tetapi Allah punya cara untuk menuntun mereka berdua, Maria dan Yusuf. Dan akhirnya konklusinya sangat jelas. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Persetujuan Maria atas kehendak Allah adalah persetujuan dengan segala kesadaran, kebebasan, dan totalitas tanggung jawab, baik ia sebagai perempuan, sebagai wanita, tetapi juga di satu sisi Yusuf yang tentu juga tidak akan melakukan hubungan seksual sebagai seorang pria. Dia tetap berciri, selibat di dalam kehidupan bersama dengan Maria dan Yesus. Mereka punya tujuan satu, yakni karya keselamatan Allah terjadi bagi manusia. Maka peran Bunda Maria bagi karya keselamatan manusia ini sangat signifikan, sangat penting dan relevan bagi kita hari ini. Betapa luar biasanya makna sebuah kesanggupan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Berkat kesanggupan Bunda Maria, Yesus lahir di dunia, dan perjalanan karya keselamatan Allah dapat berlangsung terus sampai hari ini. Dan ini juga tentu ada dampak yang besar bagi kita juga. Maka kelahiran Bunda Maria dan proses untuk kelahiran Yesus juga tidak hanya sendirian, dia didampingi oleh Yusuf. Maka kesanggupan Bunda Maria mengawali suatu peristiwa besar, demikian juga kita akan melihat hal yang serupa dalam kehidupan kita. Kesanggupan pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri merupakan awal dari banyak kehidupan yang baru. Maka mau dikatakan soal Yusuf dan Maria punya peran penting dalam kehidupan keluarga dan karya keselamatan. Procreation, mencipta yang baru, penciptaan baru.
termasuk memangkas dosa asal. Bagaimana Adam dan Hawa yang dulu jatuh di dalam dosa akhirnya diperbaiki di dalam diri Yusuf dan Maria sebagai sepasang suami istri. Demikian juga keyakinan iman Bunda Maria, kesanggupannya untuk menjadi ibu Tuhan, terlihat bagaikan sebuah pintu terbuka menuju perjuangan yang tidak mudah. Kita melihat ada sabta duka Maria. Ia yang harus mengungsi ke Mesir, ia yang harus diusir, tidak diterima, dia harus mengandung di kandang, melahirkan di kandang Natal. Ia juga yang harus menerima penolakan-penolakan. Bahkan ia sendiri yang membopong mayat Yesus. Dan kita kenal dengan Pipieta, menjadi jalan juga bagaimana medan perjumpaan antara dia dengan Yesus. Sejak lahir, bahkan proses kelahiran, sampai akhirnya wafat di kayu salib di Golgota, menjadi perjuangan yang tidak mudah bagi seorang ibu atau bahkan seorang ayah, yakni Yusuf, tapi juga itu menjadi cerminan bagi kita yang memperjuangkan bagaimana menjadi pribadi yang tangguh di dalam hidup ini. Demikian juga keyakinan Bunda Maria untuk senantiasa menjadi tokoh iman, tokoh kesanggupan dengan mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan tokoh yang senantiasa membuka diri, menyediakan diri untuk senantiasa menjadi penyalur rahmat karya keselamatan Allah bagi manusia. Kalau sebelum perjanjian baru, semua karya keselamatan Allah itu melalui para nabi dan dibuka oleh Yohanes Pembaptis, dipertegas oleh Bunda Maria di dalam pembuka perjanjian baru, yakni kelahiran Sang Mesias melalui peran Bunda Maria, tetapi juga Yusuf di tengah-tengah keluarga. Karya keselamatan Allah terjadi di dalamnya. Dan terkait dengan kesanggupan, kesiapsediaan, tiada pernah lelah, dan mengupayakan hidup menjadi lebih selaras dengan kehendak Tuhan, saya ingin menutup permenungan ini dengan sebuah cerita. Ada cerita begini. Ada sepasang suami istri yang menikah. Sebutlah nama keluarga ini keluarga Bejo dan Trimbil. Nah, Bejo ini sudah dibaptis. Baptisnya adalah Ignatius Subejo. Sementara si Trimbil ini belum dibaptis, dia seorang yang istilahnya belum dibaptis gitu ya, infideles. Mereka menikah dengan disparitas kultus, perkawinan beda agama itu boleh secara gerejani, dan mereka dinikahkan di hadapan gereja, kendati bukan sakramen. Nah, dalam perjalanan akhirnya mulailah pelan-pelan dalam cara hidup mereka, si Bejo dan Trimbil ini mulai membangun kerjasama yang baik. Lalu melihat bahwa hidup berkeluarga secara Kristiani menjadi lebih baik, kemudian si Trimbil ini pun mau untuk dibaptis. Dan ketika dibaptis pada perayaan Natal, ia pun memilih dengan pilihan baptis itu namanya Kristiani Trimbilwati. Nah, dia mengungkapkan bahwa dia menjadi pengikut Kristus, ingin mengikuti Kristus dengan setia, maka dia memilih baptisan, nama baptisnya adalah Kristiani Trimbilwati. Tidak lama setelah baptis, akhirnya si Bejo dan Trimbil itu terlibat, ya satu dengan yang lain sudah mulai kelihatan tidak cocok. Lalu si Bejo pun membuat keputusan untuk meninggalkan si Trimbil dan anak-anaknya. Dalam mereka punya 2 anak yang sudah beranjak dewasa. Intinya si Bejo ini, Ignatius Bejo ini meninggalkan karena ada selingkuhannya. Dia ditinggalkan. Dalam perjalanan, karena keluarga yang belum dibaptis oleh keluarga besar yang beragama lain, itu mendesak si Trimbil untuk kembali lagi ke agama yang semula sebelum dia dibaptis. Dia dibujuk-bujuki akan diberi kesejahteraan, hidupnya menjadi lebih baik, dan sebagainya.
Tapi apa yang selalu dikatakan oleh si Trimbilawati ini dengan baptisan Kristiani, dia bilang, enggak, tetap menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik. Dan saya pengikut Kristus dengan Kristiani, ini menjadi jalan bagi saya untuk mengabdi Dia. Saya siap dengan segala risikonya. Intinya semua ditolak. Keluarga besarnya silih berganti datang dan meminta untuk pindah agama lagi. Tapi semua dijawab dengan tidak. Hari demi hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Sekian purnama berjalan. Akhirnya pada suatu waktu, si Bejo ini pulang. Dengan pakaian compang-camping, dia kurus kering, hanya tinggal kulit pembalut tulangnya. Dia meninggalkan istri dari selingkuhannya itu. Diusir bahkan. Ketika kembali, dan itu diketahui oleh anaknya, anak itu semua protes. Karena mereka tidak mengalami kasih sayang seorang ayah. Tetapi hal yang sama dikatakan oleh sang istri, si Kristiani Trimbilawati. Dia bilang sama anaknya, anak-anakku, seburuk apapun, itu adalah bapakmu. Dia adalah darah dagingmu juga. Dialah yang telah juga memberi keturunan untukku, dan kalian adalah anak-anaknya. Dia adalah bapakmu yang sesungguhnya. Akhirnya mereka pun pelan-pelan mencoba menerima, dan kembalilah si Pak Bejo ini ke dalam rangkulan keluarga Kristiani Trimbilawati. Dan akhirnya mereka mengadakan perayaan syukur, kendati tidak mudah lagi untuk bersatu, tetapi mereka pelan-pelan mencoba untuk menerima keberadaan suaminya. Totalitas, keterbukaan, itu menjadi kunci bagi Kristiani Trimbilawati. Tetapi itu semua didasari karena baptisan yang ia terima. Ia dibaptis sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yang juga diminta untuk membuka diri dan menerima keluarga, terlebih suaminya yang telah banyak meninggalkan mereka dan berdosa. Akhirnya mereka membuat peristiwa itu menjadi lebih baik. Mereka mengundang seorang imam untuk misa di rumah, dan sebagai rasa syukur atas keutuhan kembali keluarganya, mereka pun memberi satu persatu dengan rasa syukur itu berupa kado, yakni sapu tangan. Dan di dalam sapu tangan itu ada tulisannya, I love you, Jesus. Dan sapu tangan itu, kacu itu diuntel-untel banjur, cundel dan ceritanya selesai. Ibu Bapak, saudara-saudari, pesan yang hari ini kita terima dari Bunda Maria betul 100% manusia. Tapi dalam kemanusiaan, dia tidak meninggalkan karya keselamatan Allah. Tapi justru sebaliknya, dia membuka diri, open mind. Dia sebagai pribadi yang sangat terbuka akan karya keselamatan Allah. Dengan kata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan yang kedua, kita diundang dalam seluruh kemanusiaan kita, jatuh bangun kita untuk mengelola hidup. Akhirnya kita belajar dari Bunda Maria juga, yang harus mengalami serentetan peristiwa kedukaan. Ada 7 duka Maria, dan dari duka itu semua bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang, untuk memperoleh keselamatan. Dalam hidup berkeluarga kita tahu, suami dan istri, Yusuf dan Maria, dipilih oleh Allah, bukan dari keunggulan,
bukan dari kelebihan, bukan dari segala potensi yang ada, tetapi dari kerapuhan kemanusiaannya. Untuk terus-menerus tiada lelah, mengupayakan supaya hidup mereka menjadi sempurna seperti Allah Bapa sempurna adanya. Menerima pribadi pria dan wanita dalam keluarga adalah peristiwa keselamatan. Dalam cerita tadi, bagaimana keterbukaan hati Bu Trimbil terhadap suaminya yang telah meninggalkan dia menjadi salah satu bukti dia menghidupi aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saya berharap keluarga-keluarga yang ada di komunitas KKI di Qatar sana juga senantiasa mengupayakan keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga dengan mensinergikan karya keselamatan dan kehendak Allah dengan karya dan kemauan kita sebagai manusia. Dan itu semua terjembatani dari Bunda Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Open mind Bunda Maria menjadi open mind kita akan keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan renungan kita. Terima kasih Romo. Mari kita melakukan berdoa penutup. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena dalam masa penantian ini Engkau mengirimkan hamba-Mu, Romo Alif, untuk membimbing kami serta mengumpulkan kami dalam persekutuan ini. Semoga firman-Mu dan renungan yang telah disampaikan dalam rangkaian masa Advent ini dapat menjadi pedoman yang menuntun langkah kami agar selalu siap dan penuh harap menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Berkatilah Romo Alif Suito dalam setiap pelayanan dan tugas penggembalaan yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga Romo Alif dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan tuntunan firman dan kasih-Nya. Saat ini ya Bapa, kami ingin tutup rekoleksi Advent kami dan setiap doa serta pengharapan kami dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, terima kasih atas teladan-Mu dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala akhir. Amin. Marilah kita mohon berkat untuk menutup ibadat kita pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah meneguhkan iman kita dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putranya. Amin. Amin. Semoga kita sekalian, komunitas keluarga-keluarga yang ada di Qatar, senantiasa dalam lindungan, bimbingan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rekoleksi Advent minggu keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah pergi kita diutus. Amin.
kan hidup.